Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan memfokuskan pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Merujuk kepada kitab Fathul Mu'in dan juga merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabi Al-Imam Syafi'i. Dan ta'lim fikih dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, insyaallah kita juga akan memfokuskan pada pembahasan seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik itu puasanya, tarawihnya, kemudian zakat fitrah, i'tikaf, Lailatul Qadar, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi insya Allah akan tiba menjumpai kita menjadi ibadah yang lebih baik karena ibadah kita terbimbing dengan nas, dengan dalil dari Al-Quranul Karim dan dari As-Sunnah An-Nabawiyah As-Syarifah, sehingga ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini insya Allah akan mirip dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga insya Allah akan mirip dengan ibadah yang dilakukan oleh salafus salih. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan juga insya Allah
kita akan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan segala keberkahan, segala karunia yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan akan kita dapatkan semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebagai pembahasan pembuka, kita akan membahas tentang arkanus shaum. Dan ini yang paling penting sebagai bekal ilmu kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu rukun-rukun puasa. Jamaah rahimakumullah, di dalam fikih Islam, khususnya madhab imamuna al-imam Syafi'i, yang disebut rukun adalah pilar dari suatu ibadah. Sehingga ketika rukun ini tidak dilaksanakan, maka pilar itu akan runtuh dan ibadah menjadi tidak sah. Kemudian ketika dilaksanakan, tetapi dengan kualitas yang tidak maksimal, maka pilar-pilar ini pun akan menjadi pilar-pilar yang tidak kuat, tidak kokoh, tidak sempurna, goyah, dan lemah, kualitasnya tidak maksimal, sehingga mempengaruhi kualitas ibadah yang kita lakukan. Dengan kata lain, ketika kita ingin ibadah kita secara fikih menjadi maksimal, maka caranya adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan rukun-rukunnya. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan salafun salih. Mari kita bahas tentang pilar-pilar puasa atau rukun-rukun puasa. Kita merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Di dalam kitab ini disebutkan yatakawwanu siyamu min tahqiqi ruknaini asasiyain. Puasa terlaksana dengan melaksanakan dua rukun pokok berikut ini. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, niyatus shaumi, adalah niat puasa. Kemudian yang kedua, al-imsaku anil mufattirati minal fajri ilal maghrib. Menahan diri dari berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari waktu fajar, subuh, sampai dengan waktu maghrib. Jadi inilah dua rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai dengan waktu maghrib. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita jelaskan lagi mengenai niat. Ada tiga hal yang harus diperhatikan khususnya dalam niat berpuasa. Yang pertama adalah at-tabyid. Niat puasa Ramadan yang pertama itu harus tabyid, dan ini dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i. Wa huwa ayyatawafara ladaihi al-qasdu fil lail. Maksudnya adalah niat tersebut sudah disebutkan di dalam hati
kemudian juga dengan lisan, sejak malam hari. Jadi rukun puasa Ramadan dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i ini adalah niat sejak malam hari. Jamaah rahimakumullah, sehingga betul-betul kita harus perhatikan jangan sampai kita baru ingat untuk niat berpuasa Ramadan setelah adzan subuh. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa tersebut tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah, di mana niat itu tidak wajib untuk bermalam, tetapi boleh niat itu dilakukan bahkan setelah waktu subuh, atau bahkan pada waktu-waktu berikutnya selama orang tersebut memang belum makan ataupun minum ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak waktu subuh. Jadi untuk puasa Ramadan niatnya adalah harus sejak malam hari. Malam hari ini batasnya ay qabla tulu'il fajri. Batasnya adalah sebelum terbit fajar. فَإِنْ لَمْ يَقْصُدْ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بَطُلَتِ النِّيَّةُ وَبَطُلَتِ الصَّوْمُ. Kalau ada seseorang yang tidak berniat puasa Ramadan kecuali setelah terbit waktu fajar, maka niatnya batal. Dan kalau niatnya batal, maka puasanya pun tidak sah. Jadi jamaah rahimakumullah, betul-betul diperhatikan, karena itu banyak masjid di Indonesia setelah melaksanakan sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat sunnah witir, maka kemudian jamaah di masjid dituntun untuk sama-sama melafalkan niat puasa Ramadan. Nah sebetulnya jamaah rahimakumullah, ini kembali kepada nas atau teks yang baru saya bacakan di dalam kitab fikih madhab Imam Syafi'i ini. Karena memang harus diniatkan sejak malam hari. Sehingga sangat bagus kalau seandainya setelah tarawih atau setelah witir di masjid bersama-sama melafalkan niat puasa Ramadan untuk keesokan harinya. Dan yang paling penting diperhatikan jamaah rahimakumullah, mahallun niyyah al-qalbu. Tempat niat yang sebetulnya adalah hati. Sedangkan lisan atau ucapan adalah untuk membimbing hati, menguatkan dan mengingatkan kita bahwa kita sudah betul-betul berniat. Artinya, kalaupun tidak dilafalkan, tetapi di dalam hati kita sudah berniat untuk puasa Ramadan esok hari, maka niat itu sudah sah. Dan puasanya juga sah. Jamaah rahimakumullah, dalilnya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak niat puasa sejak malam hari sampai dengan sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Berdasarkan hadis ini, maka niat kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan kita lakukan sejak malam hari. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, masih berkaitan dengan niat, adalah at-ta'yin. At-ta'yin. Jadi yang pertama at-tabyin, bermalam. Yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin artinya menentukan
jenis niatnya dengan rinci dan detail. Ini at-ta'yin. Wa dzalika bi an yu'ayyina naw'as siyami, yaitu dengan menjelaskan, menyebutkan jenis puasa. Fayazimu fi qalbihi ala siyami ghadin an Ramadan. Maksudnya adalah ketika dia berniat, maka dia berniat di dalam hati bahwa saya besok akan puasa Ramadan. Kira-kira seperti itu. Bahwa saya besok akan puasa Ramadan. Atau besok saya akan puasa Ramadan. Yang jelas ada ketentuan tentang jenis puasa yang akan kita lakukan, khususnya puasa Ramadan. Jadi harus disebutkan jenisnya. Falau qasada fi nafsihi mutlaqa shaumi lam tasihha niyatuhu aidan. Kalau seandainya niat yang dia sebutkan di dalam hatinya itu adalah puasa secara umum, maka tidak sah niatnya, sehingga tidak sah pula puasanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini barangkali kelalaian kita. Karena memang barangkali kita niat itu secara umum saja untuk bulan Ramadan. Besok saya mau puasa. Terlintas di hati ini, besok saya mau puasa. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, niat seperti itu belum sah, tidak cukup. Niatnya harus besok saya puasa Ramadan. Ramadannya disebutkan. Jadi tidak boleh besok saya puasa. Ya. Kalau seandainya dia niatkan puasa secara umum, maka niat puasa Ramadannya itu tidak sah, sehingga puasa Ramadannya pun tidak sah. Ini dalam madhab Imamuna al-Imamus Syafi'i. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang barangkali familiar di telinga kita, yaitu sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu adalah tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu amalnya tergantung apa yang dia niatkan. Nah, hadis ini maksudnya adalah yang sarifu fi'luhu ila an-naw'il ladzi qasadahu bil fi'li. Amalan yang dia lakukan maka sesuai dengan jenis amalan yang dia niatkan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka niat itu harus ta'yin. Harus dijelaskan apa jenis dari puasa yang dia lakukan. Nah, ini yang kedua yang memang harus diperhatikan berkaitan dengan rukun pertama dari puasa Ramadan, yaitu niyatus shaum, niat berpuasa. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, at-tikrar. At-tikrar artinya diulangi. Ayyanwiya kulla laylatin qabla al-fajri an siyami yaumit tali. Yaitu dengan berniat setiap malam. Jadi maksudnya diulangi itu adalah berniatnya dilakukan setiap malam qabla al-fajri, sebelum waktu fajar. Artinya kalau seandainya barangkali kita tidur malam belum niat, kemudian bangun pada waktu sahur, setelah sahur kita baru niat puasa Ramadan, itu masih sah. Yang jelas sebelum waktu fajar. Jadi pada waktu sahur pun boleh. Seseorang harus berniat setiap malam sebelum fajar untuk puasa Ramadan yang akan dia lakukan di hari berikutnya.
fala tughni niyatun wahidatun 'anil syahri kullihi. Maka di dalam madhab imamuna al-imamus Syafi'i ditegaskan bahwa satu niat untuk satu bulan penuh bulan suci Ramadan di dalam madhab imamuna al-imamus Syafi'i tidak cukup. Sehingga harus diulangi setiap malam. Tabarakallah, ini yang menjadi salah satu perbedaan di dalam madhab imamuna al-imamus Syafi'i. Di dalam madhab imam lain seperti Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, cukup satu niat di awal bulan suci Ramadan untuk 30 hari kita berpuasa. Tapi di dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i tidak boleh satu niat untuk 30 hari. Tapi harus berniat setiap malam untuk puasa esok hari yang akan kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa rukun pertama di dalam berpuasa yaitu niat memiliki 3 hal yang harus dan wajib kita perhatikan. Sehingga ketika kita tidak melakukan salah satu dari 3 hal ini, maka niat puasa di dalam madhab Imam Syafi'i menjadi tidak sah. Dan ini akan membuat puasa kita di bulan suci Ramadan pun menjadi tidak sah. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah at-tabyid, yaitu niat berpuasa Ramadan sejak malam hari. Kedua, at-ta'yin, yaitu menjelaskan, menyebutkan jenis puasa yang akan kita kerjakan esok hari. Maksudnya adalah menyebutkan bahwa saya akan berpuasa Ramadan esok hari. Atau bisa juga dengan bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat, shauma ghadin, puasa esok hari, an adai, untuk melaksanakan, menunaikan fardhi syahri, kewajiban bulan suci Ramadan, hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Kalaupun tidak dilafazkan, tidak apa-apa. Tapi pastikan diniatkan di dalam hati. Jamaah rahimakumullah, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah at-tikrar, diulangi setiap malam. Jadi tidak cukup satu kali niat untuk satu bulan. Amma saumun nafilah fala yustaratu fi niyatiha tabyitun wala ta'yin. Yang menjadi perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah dalam hal niat, di antaranya adalah bahwa untuk puasa sunnah tidak diwajibkan tabyid, berniat sejak malam hari, wala ta'yin, tidak juga disyaratkan menjelaskan jenis puasanya. Misalkan jenis puasanya, saya puasa besok hari, puasa Senin Kemis, tidak perlu. Tapi cukup dengan niat yang mutlak saja. Saya besok mau puasa, begitu. Nah, puasanya itu, apakah itu puasa Ayyamul Bait, apakah itu puasa Nabi Daud, apakah itu puasa Senin Kemis. Kalau puasa sunnah diniatkan secara mutlak, itu niatnya sah dan puasanya juga sah. Kemudian tabyid itu juga tidak wajib. Untuk puasa sunnah, boleh niat itu fayasihhu biniyatin qabla zawal. Boleh niat itu sampai dengan qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Artinya sebelum masuk waktu zuhur. Contohnya seperti ini.
Ada seseorang yang ketika bangun sholat fajar, sholat subuh, dia kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian pulang ke rumah, tidak makan, tidak minum. Lalu kemudian seumpamanya dia berangkat beraktivitas di pagi hari itu, tidak makan, tidak minum, dan niatnya belum berpuasa. Niatnya itu karena memang barangkali belum sempat atau memang belum menjadi kebiasaannya. Maka seumpamanya orang itu melihat jam, dan di jam di tangannya itu, misalkan jamnya sudah jam 10 pagi, lalu kemudian dia berkata, saya dari subuh tadi belum makan, belum minum. Ya sudah, kalau begitu, saya lanjutkan saja berpuasa untuk hari ini. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian dia berniat dalam hatinya, saya mau puasa hari ini. Secara mutlak, secara umum, dan waktunya umpamanya jam 10 pagi. Maka puasa sunnahnya itu adalah puasa yang sah, karena niatnya juga dianggap sah di dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i. Dalilnya jamaah rahimakumullah adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha yauman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah suatu hari, hal indakum min ghada? Apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan untuk makan siang? Qalat, kemudian dia berkata, la, tidak ada. Qala, kemudian beliau bersabda, fa inni idzan asumu. Kalau begitu, aku akan berpuasa. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kamu punya nggak makanan yang bisa aku makan untuk makan siang nanti? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, nggak ada, belum ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu saya akan berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni yang menjadi landasan perbedaan antara puasa wajib di bulan suci Ramadan dengan puasa sunnah. Jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan rukun pertama dari puasa di bulan suci Ramadan, yaitu niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bersemangat, bersukacita untuk menyambut bulan suci Ramadan, bersemangat dan bersukacita untuk beribadah selama bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah berbagai keistimewaan dan keberkahan, anugerah dan karunia yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi ini, kita bisa raih semuanya dengan maksimal. Dengan demikian, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan catatan kebaikan dan amal-amal yang saleh, sehingga kelak akan memeringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan suatu saat kelak kita akan meraih husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah.